sehingga akan menguntungkan untuk Harum itu sendiri. Area level 2400 itu merupakan level support yang cukup kuat, di mana itu adalah MA50. Pemirsa, masih di IDX Suggestion Closing, dan selanjutnya kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Ada Harum direkomendasikan buy, supportnya di 1075, resistennya hingga ke 1380. Kemudian ada MDKA dari barang baku, supportnya di 2400, resisten hingga ke 3000. Raja direkomendasikan buy, supportnya di 2700, resisten hingga ke 4000. Dan Medco juga direkomendasikan buy di 1200, resisten hingga ke 1500. Dan buy di level berapa? Nanti kita akan coba ulas satu persatu beserta pertimbangannya baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Baik, Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Ada Harum Pak Hendy, saya cek di charts, ini seminggu terakhir ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, meskipun penguatannya tidak stabil ini Pak. Bahkan intraday hari ini di 1180. Dari data RTI ini merupakan level tertinggi paling tidak dalam beberapa bulan terakhir. Benar. Kalau untuk Harum menurut saya memang area 1075 itu memang area support yang cukup kuat, dan dari kemarin di retest terus tuh selalu kuat di area sana. Harum ini menurut saya cukup menarik karena di mana sideways yang sudah terjadi itu terjadi sudah cukup lama, itu di mana dari 23 April, kurang lebih 23 April sampai breakout di sekitar awal September kemarin. Sehingga menurut saya untuk Harum ini memang menurut saya super uptrend, dan ada wacana ataupun ada rumor di mana anak usaha dari Harum ini akan IPO, sehingga akan menguntungkan untuk Harum itu sendiri. Sehingga menurut saya untuk Harum ada gap juga di area level 1305 yang mungkin bisa ditutup ke depannya. Baik, buy di level berapa Pak untuk Harum? Buy di level kalau area sekarang boleh sampai 1060 maksimum. Cut loss kalau dia closing di bawah 1040. Baik. Itu langsung level support tidak Pak? Iya, yang tadi area sekarang sampai area 1060, 1075, sorry. Oke. Sementara yang 1040? Cut loss di bawah 1040. Itu level support atau? Level support juga. Oke, baik. Penutupan hari ini Harum di 1105, menguat di 0,91% semenjak tertekan di April ketika trading halt sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa. Dari Harum kita beralih Pak ke saham pilihan kedua, MDKA. Anda juga rekomendasikan buy, supportnya di 2400, resisten hingga ke 3000. Dari sisi fundamental terkait juga dengan anak usaha IPO juga menguntungkan juga untuk MDKA, Pak Hendy? Yes, karena emasnya itu kan lagi book building kan, kalau nggak salah udah penawaran umum ya, kalau nggak salah ya. Sehingga dana yang diserap dari emas, kalau seingat saya kemarin sekilas baca prospektusnya, itu ada sebagian persentase yang akan digunakan untuk pembayaran utang kepada MDKA, sehingga membuat MDKA ini bisa lebih diuntungkan menurut saya, karena utang yang memang sudah terjadi, debt yang sudah terjadi itu sudah terbayarkan dari hasil IPO itu. Apakah perusahaannya emas itu tidak bagus? Menurut saya juga oke, hanya saja mungkin valuasinya aja yang sedikit kemahalan. Dari sisi momentum Pak, di tengah harga komoditas yang hari ini lagi-lagi menciptakan level intraday dan penutupan tertinggi? Ya, kalau untuk MDKA menurut saya sih area level 2400 itu merupakan level support yang cukup kuat, di mana itu adalah MA50 ya, sekitar area MA50. Kalau itu sampai jebol juga, maka
berpotensi MDKA itu kembali ke level 2220 karena ada bearish divergence yang terjadi dan saat ini sedang tertahan dengan moving average seperti itu, Pak Dev. Baik, resisten tadi sampai ke 3.000, Pak. Resisten, Seberapa optimis ini? resisten kalau untuk ke 3.000 saya 60%. Tapi yang lebih saya optimis itu di 2.740. Iya. Kemudian 2.880 ketika dia bisa break 2.880 baru dia bisa ke 3.000. Baik, dalam sepekan terakhir lebih cenderung tertekan, Pak. Ya. Tidak merubah pola, masih di jalur Mas. uptrend untuk MDKA? Yes, masih. Dan koreksinya juga volume yang kecil-kecil yang menurut saya ini hanya koreksi wajar ya sebelum dia melanjutkan kenaikan penguatan. Baik, dari MDKA kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, ada Raja. Hari ini menguat ditutup di 1,07%, 2840, intraday tadi sempat ke 2950. Pertimbangan merekomendasikan Raja apa, Hendy? Baik, untuk Raja itu bergerak sangat uptrend ya, bergerak uptrend dan selalu bergerak di high new low, sehingga membuat Raja ini cukup menarik untuk diperhatikan. Kemudian resisten yang perlu kita perhatikan itu di 2950, di mana support kuat itu di 2570. Tadi 2700 ya support minornya ya. Nah, 2.700 sampai 2.550 itu merupakan area support. Kalau dia sampai jebol dari 2.550, nah itu lebih baik dibuang dulu, cut loss dulu. Baik, rekomendasinya Pak untuk Raja dengan penutupan hari ini? Kalau untuk hari ini mungkin WNC dulu. Tunggu dia koreksi ya sekitar level 2.700 ke bawah, nah baru melakukan pembelian. Karena Raja ini bukan sifat, kalau saya lihat ya dari pergerakannya, bukan sifat saham yang beli ketika penguatan. Justru harus ketika dia koreksi baru kita mulai collect. Baik, penutupan hari ini di 2.840 menguat di 1,07%. Kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Medco. Hari ini juga ditutup menguat setelah tertekan ke 1.280. Di penutupan berbalik menguat di 1,54% di 1.320. Analisis untuk Medco. Kalau untuk Medco menurut saya kenaikan yang cukup oke ya dengan volume dan ditambah dengan indikator RSI-nya yang sudah mulai kelihatan uptrend dan ada potensi Medco itu memang akan koreksi, tidak beli di area sekarang. Karena ini sudah di resisten dan di neckline dari potensi neckline dari Medco sendiri yang berpotensi membentuk inverse head and shoulder, di mana support itu di level 1265, 1235 dan harus tertahan di atas 1220. Baik, target di 1.500 Pak, tapi skenario-nya untuk menuju ke level tersebut dengan posisi di 1.300-an hari ini? Kalau skenario-nya kalau menurut saya ini possible banget dengan catatan inverse head and shoulder-nya itu breakout. Di mana ketika pelemahan waktu penurunan tanggal berapa nih? Juni 20 Juni itu kalau nggak salah dia bagiin dividen, itu turunnya cukup dalam sehingga menyisakan gap di 1435. Nah, ini juga menjadi satu resisten yang bisa jadi cukup kuat sehingga 1435, 1445 itu harus di break dulu. Itu challenge keduanya. Ketika challenge keduanya beres, maka 1500 itu di depan mata. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Harum, MDKA, Raja, dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ITX Channel. Pak Hendy, kita hold kembali, saya akan coba sampaikan update penutupan di perdagangan sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan melesat di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua dengan mencatatkan penguatan yang cukup signifikan di 0,85% dan indeks harga saham gabungan ditutup di level 8.025.179 dan tampaknya rekor kembali terjadi. Nanti kita akan coba tanya sama Pak Hendy. Intraday hari ini
8.025,179 merupakan level penutupan dan sekaligus level intraday tertinggi ataupun mungkin nanti juga tertinggi sepanjang masa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.964, sempat tertekan ke 7.940 pemirsa. Kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Ke grafis pertama, MNC 36 ditutup menguat signifikan di 1,05%, Jakarta Islamic Index di 1,06%, LQ45 menguat di 1,03%. Grafis rotasi pergerakan sektoral, industri masih memimpin penguatan di 2,83%, teknologi juga menguat di 2,47%, kesehatan menguat di 1,05% dan konsumsi primer juga menguat di 0,92%. Tampaknya indeks harga saham gabungan ditopang oleh seluruh penguatan sektoral. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada BBRI ditutup menguat di 4.220 transaksi hingga 1 triliun rupiah. Kemudian ada PTRO menguat di 4.490, BRPT di 2.480, dan Hoki. Hari ini Hoki pemirsa di Rp104 per saham di penutupan menguat. Sementara saham-saham yang hari ini melemah ada Antam tertekan ke 3.460, BRMS melemah ke 565, MTEK hari ini melanjutkan pelemahan di 1.125, dan WIRG melemah ke 154. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali pemirsa dan setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali. Sebelum menjawab pertanyaan, review singkat Pak. Posisi penutupan IHSG di sesi kedua hari ini di 8.025 Pak. Menguat di 0,85%. Ini rekor sih tidak Pak? Ya, rekor. Kemarin tertinggi 8.022. 8.022 ya. Beda beberapa poin dengan level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya. Tapi kalau untuk jangka pendek arahnya akan kemana atas pencapaian hari ini? Jangka pendek ini mungkin setelah cut rate apa segala macam mungkin akan euforia sebentar. Kemudian kalau ternyata di hari Seninnya itu dia masih melanjutkan kenaikan, maka IHSG bisa berpotensi ke 8.300 Pak. Baik. 8.300. Oke. Ya, karena kalau saya lihat secara indikator RSI-nya sudah bagus, stokastiknya bagus, MACD-nya juga separuh golden cross hari ini, ya harusnya bisa lanjut menguat ya, semoga. Baik. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Ada Bapak Jason Johan dari Jakarta menanyakan energi nih Pak. Buy di area 600 Pak Hendy, penutupan hari ini di 640. Resisten selanjutnya Pak? Ini lagi di resisten tadi. Kan di 650 itu adalah resisten, dan energi ini dia kuncinya harus break 650 supaya dia potensi pola dari cup and handle-nya itu break out. Dengan support tadi 600 itu sudah bagus, sudah oke, jagain aja 580. Selanjutnya kalau dia bisa break 650 dia akan retest ke 700. Kemudian nextnya 750. Baik. Selanjutnya menanyakan Adaro Pak. Ada dua penanya, Bapak Purnomo dari Surabaya, Adaro support dan resistennya. Kemudian Bapak Robert dari Maluku sudah ambil posisi di 1750. Analisisnya untuk Adaro. Kalau untuk Adaro saat ini kalau 1750 ya, itu di resisten. Support terakhir di 1600, which is itu last low di 8 April. Dan belum ada kelihatan tanda-tanda pembalikan arah, sehingga kalau untuk penambahan mungkin enggak, tapi lebih baik jaga resiko dulu. Kalau bisa dia sempat ada naik ke 1700 mungkin bisa sell on strength dulu. Nanti di dekat 1600 baru kamu spekulasi beli, itu jauh lebih wise menurutku. Baik, Bapak Fikri dari Jakarta ini juga kebetulan baru masuk menanyakan Adaro Pak. Ambil posisi di 1665, masih profit tapi sudah mulai menipis. Masih bisa di hold tidak?
resisten terdekat masih bisa, oke. Paling resisten terdekat di 1.700 Ya, sampai 1.710. Kalau dia nggak bisa break dari itu, maka dia akan koreksi dan mungkin bisa retest ke 1.600. baik. Selanjutnya kita ke perbankan big cap, Pak, BBRI, di mana BBRI hari ini menguat 2% di 4220, sementara penanya, investor tidak menyebutkan nama dan lokasi, nyangkut di 4.500. Setidaknya akhir bulan September, harganya akan kemana? Kalau saya bilang, untuk BRI sebenarnya kuncinya di 4.290. Kalau dia bisa break 4.290, maka 4.500 itu sangat possible untuk dicapai. Sehingga kalau menurut saya mending di hold aja dulu. Oke, Karena udah kepala tanggung, mending hold aja dulu. Dan kelihatannya juga udah exhaust juga untuk dia turun. Dan menurutku ini BRI sudah mulai ada potensi uptrend. baik. Kita ke Bandung, Pak. Ada Ibu Lili menanyakan saham SCMA nyangkut di 316, Pak. Penutupan hari ini di 296. Masih bisa di hold. Kalau saya mending sell on strength karena dia jebol dari support kuat di 304. Hari ini penutupan di 296, which is this is not good ya. Sehingga kalau saya bilang mending tutup sell on strength dulu karena dia berpotensi retest ke support 252. Baik. Selanjutnya dari Depok, Jawa Barat, ada Bapak Malvin Sihite menanyakan dari properti, Pak. SSI ya, entry di angka berapa? Hari ini koreksi dalam 3% di 1845. SSIA kelihatannya belum ada base. Kalau saya mending tunggu base dulu, baru kita entry karena ini masih turunan nih. Ini kayak apa? Terjun payung sudah masih ya. Jadi mending tunggu dulu dan tunggu sideways dulu lah. Karena ini I think dia sudah 800 sudah terbang sampai 3.000, which is sudah berapa kali lipat. Ya, This is not good lah, belum lah, baik. belum. Ya, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, Pak, menanyakan saham ASRI, masih dari properti, uptrend, sudah uptrend kah dan berapa resistennya? Ambil posisi di 185, tampaknya level penutupan hari ini. ASRI itu memang resisten di 186, 187. Jadi kalau dia bisa keluar dari 186, 187, maka dia bisa ke 200. Tapi memang resisten yang cukup kuat, jadi bisa jadi agak alot. Sehingga kalau dia bisa ada koreksi ke sekitar level 166, nah Ya. itu bisa juga tuh. Jadi dijaga aja stop loss-nya. Kalau udah di 185 ya jaga 180 lah. Baik. Meningkat dulu. Oke, jawaban untuk Asri tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, kemudian juga menanyakan BBCA. Tadi pun juga sempat kita ulas di segmen talkshow pertama tadi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendy, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak Dev. Baik, terima kasih. Ada Bapak Dharma Putra Hendy Santoso, selaku Branch Manager YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.